Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Aksalibis, NPM 20150016 dari Prodi Vokasional Informatika semester 3 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang terdapat pada bank level. Untuk memulai atau menjalankan program Delphi 7, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik Start, kemudian program, kemudian pilih bank Delphi 7, kemudian klik Delphi. Kemudian akan muncul tampilan lingkungan kerja Delphi 7 atau ID seperti yang ditunjukkan pada gambar. ID atau Integrated Development Environment adalah sebuah lingkungan di mana semua tombol perintah yang diperlukan untuk mendesain aplikasi, menjalankan dan menguji suatu aplikasi disajikan dengan baik untuk memudahkan pengembangan program. Itulah yang dimaksud dengan ide. IDE Delphi 7 atau lingkungan pengembangan terpadu merupakan lingkungan kerja Delphi 7 yang terbagi menjadi 8 bagian utama, yaitu main Windows, toolbar, komponen plate, conditioner, object view, object inspector, kode editor, dan kode explorer. Yang pertama, main Windows. Main Windows atau jendela utama dalam bagian dari IDE yang mempunyai fungsi yang sama dengan semua fungsi utama dari program aplikasi Windows lainnya. Seperti terpadu pada gambar. Jendela utama Delphi 7 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu main menu. Main menu dengan menggunakan fasilitas dari menu utama, Anda dapat memanggil atau menyimpan program. Pada dasarnya, semua perintah yang Anda berikan dapat ditemukan pada bagian menu utama ini. Terlihat pada gambar ya. Kedua, toolbar. Delphi 7 memiliki beberapa toolbar yang masing-masing memiliki perbedaan fungsi, dan setiap tombol pada bagian toolbar berfungsi sebagai pengganti suatu menu perintah yang sering digunakan. Pada kondisi default Delphi 7 memiliki 7 bagian toolbar, antara lain standard, view, debug, custom, komponen, plate, desktop, dan internet. Tombol-tombol yang terletak pada bagian toolbar dapat ditambah atau dikurangi suatu kebutuhan prosedur. Perintah yang dapat Anda gunakan untuk menambah atau mengurangi tombol pada bagian toolbar adalah: pertama, klik kanan pada bagian toolbar dan pilih Customize. 2. Sehingga muncul kotak dialog Customize, lalu pilih tab Commands. Yang ketiga, untuk menambah tombol pada bagian toolbar, pilihlah ikon tombol perintah yang terdapat pada kotak Command, kemudian tariklah ikon tersebut ke bagian toolbar. Bila telah selesai, klik Close. Untuk mengurangi tombol perintah yang terletak pada bagian toolbar, pilihlah ikon tombol perintah pada toolbar dan kemudian tarik ikon tersebut keluar dari toolbar. Itulah cara-caranya. Selanjutnya itu komponen plate. Komponen plate berisi kumpulan ikon yang melambangkan komponen-komponen yang terdapat pada VCL, Visual Component Library. Pada komponen plate, Anda akan menemukan beberapa page control seperti standard, additional, Win32, sistem, data access, dan lain-lain seperti pada gambar.
Icon komponen terdapat di setiap page control. Page control ini dipakai untuk memilih icon komponen. Selanjutnya, from designer. From merupakan suatu objek yang dapat dipakai sebagai tempat untuk merancang dialog program aplikasi. From terbentuk sebuah meja kerja yang dapat diisi dengan komponen-komponen yang diambil dari komponen Flyte. Pada saat Anda memulai Delphi 7, Delphi 7 akan memberikan sebuah from kosong yang disebut from 1, seperti gambar di atas. Sebuah from mengandung unit yang berfungsi untuk mengendalikan from, dan Anda dapat mengendalikan komponen-komponen yang terletak dalam from dengan menggunakan Object Inspector dan Code Editor. Selanjutnya, Object Inspector. Object Inspector terdiri dari dua tab, yaitu Properties dan Event. Seperti gambar, pada awalnya yang kelihatan hanya tab Properties, sedangkan tab Event tidak kelihatan. Untuk menampilkan klik tab Event. Object Inspector digunakan untuk mengubah properti atau karakteristik dari sebuah komponen pada posisi tab Properties, sedangkan pada posisi tab Event digunakan untuk memilih dan membuka event procedure. Selanjutnya, Object True View. Object True View menampilkan diagram pohon dari komponen-komponen yang bersifat visual maupun non-visual yang telah terdapat dalam from, data module, atau from. Object View juga menampilkan hubungan logika antara komponen. Apabila Anda mengklik kanan salah satu item yang terdapat di dalam diagram pohon, Anda dapat melihat konteks menu komponen versi sebelumnya. Untuk mengakses menu secara penuh, klik kanan pada komponen yang sama dalam from, data module, atau from. Selanjutnya, Code Editor. Pada saat Anda memulai Delphi 7, kode editor ini tidak kelihatan. Untuk menampilkannya, klik icon toggle pada toolbar sehingga kode editor ditampilkan seperti gambar di bawah. Kode editor merupakan tempat di mana Anda dapat menuliskan kode program. Pada bagian ini, Anda dapat menuliskan pernyataan-pernyataan dalam objek Pascal. Satu di antara keuntungan bagi pengguna Delphi 7 adalah bahwa Anda tidak perlu menuliskan semua kode-kode program sumber karena Delphi 7 telah menyediakan kerangka penulisan sebuah program seperti pada gambar yang di atas. Seperti pada gambar ya. Yang terakhir yaitu Code Explorer, yang merupakan fasilitas baru yang terdapat di dalam Delphi 7 yang tidak ditemukan pada versi-versi sebelumnya. Code Explorer digunakan untuk memudahkan pemakai berpindah antara file unit yang terdapat dalam jendela Code Editor. Untuk menutup Code Explorer, klik tanda cross yang terdapat di sudut kanan atas, dan untuk membukanya kembali pilih menu View Code Explorer dari menu utama atau klik kanan dalam jendela Code Editor, kemudian pilih View Explorer. Itulah yang termasuk dalam menu-menu yang ada pada Bootstrap Delphi 7. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya